Kalau kepada orang beriman yang banyak kekurangannya harus baik sangka, apalagi kepada Allah yang maha baik, pencipta kita, itu bahagia tuh datangnya kepada husnuzon kepada Allah. Dan Allah janji, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi rahasia hidup ini sebetulnya sangat bergantung kepada tingkat keyakinan ke Allah. Makin yakin ke Allah, bahagia, mulia, selamat. Makin kurang yakin, kurang bahagia, kurang mulia, kurang selamat. Tidak yakin, tidak bahagia, tidak mulia, tidak selamat. Nah, apa yang harus kita yakini? Pertama yang harus kita yakini, kita ini adalah ciptaan Allah. Milik Allah, sesuka Allah, mau diapain saja kita ini. Seperti ibu punya tisu, terserah ibu. Mau maaf ya, ke sini atau dilipat di saku. Ibu punya kerudung, terserah ibu kan. Mau di sini atau dipakai ngepel. Tapi selain Allah memiliki kita, Allah juga Al-Bar. Allah itu maha baik. Tidak pernah berbuat salah, jelek, kurang. Jadi kita ini milik Allah dan Allah memperlakukan kita pasti baik. Buktinya sampai sekarang. Padahal maaf ya, kalau Allah mau hitung-hitungan model kita ini jangan tersinggung. Ya, boro-boro diangkat derajat, kalau Allah mau hitung-hitungan mungkin pantasnya kita disambar petir. Dosa melimpah ruah, ngaji enggak bisa, udah bisa juga enggak ngaji, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, omongan, udahlah, enggak sanggup lah. Tapi Allah masih tutupi aib kita, benar? Ibu-ibu kan gaya begini karena Allah tutupi bahwa ini masih nyicil. Ya. Loh, kenapa Aagim sekarang ada di sini? Kenapa saya ceramah? Dilihat, didengar, bukan karena orang ini soleh, banyak ilmu. Enggak, saya begini karena Allah maha baik, masih nutupin aib orang ini. Dosa-dosanya, keburukannya, kekurangannya. Itu satu-satunya penyebab kenapa saya masih ada di sini. Dibuka aja oleh Allah aib, bubar, langsung TV dimatikan. Makanya jangan bangga dihormatin orang lain. Jangan merasa terhormat dihormati orang lain. Malu karena semua cuma tutup dari Allah saja. Jangan sampai tertipu oleh topeng Allah yang maha baik. 3, Allah itu al-adil, maha adil. Semua yang Allah lakukan udah diukur dengan cermat. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun. Kadar iman, intelektual, kekuatan fisik, udahlah. Karena dia yang menciptakan, jadi dia yang paling tahu. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita atau apapun bentuknya, pasti sudah diukur. Tidak mungkin Allah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, karena lawan dari adil adalah zolim. Allah maha suci dari kezoliman. Jadi apapun yang terjadi pasti baik dan pasti sudah diukur oleh Allah. Yang keempat, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi semua yang Allah lakukan karena sifat kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Kita tuh kurang sayang kepada diri kita sendiri. Apa buktinya? Itu dosa. Maksiat. Kan tiap kali kita bikin dosa, kita tuh ngundang petaka bagi kita sendiri. Seperti ibu ngobrolin kejelekan orang. Ibu tuh lagi ngundang dosa, pahala hangus. Setiap kali kita maksiat, kita tuh akan terkena petaka buah dari perbuatan kita. Jadi yang nyelakain kita tuh siapa? Iya, kalau di rumah tangga ibu suami kurang baik akhlaknya, yang bikin ibu menderita siapa? Kelakuan suami atau ibu sendiri? Baru juga dibilangin.
Alhamdulillah. Siti Asia suaminya tuh Fir'aun, Bu. Tapi tetap saja Siti Asia terhormat, mulia karena mulia akhlaknya. Siti Aisyah tidak punya anak, tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Karena kemuliaan ibu tidak tergantung suami ya Bu ya. Jadi begitulah, tidak boleh emosi saya hadirin. Itu buah dari suudon. Ya, jadi berbaik sangkalah bahwa walau sakit, walau ditipu, walau ada kepahitan, ini pasti karena kasih sayang Allah. Kenapa kita harus dibuat pahit? Dunia ini sebentar. Terlalu sebentar untuk mencurahkan semua kasih sayang Allah. Allah ingin kita gugur dosa, kasih kepahitan. Habis tobat kita enggak kayak kotor, wastafel, tapi nyucinya gini nih. Itu sholat enggak husukan gitu. Allah menolong, dikasih aja apa tuh. Enggak boleh nyebut forstek ya. Iya. Cairan kimia, nah sakit, perih, neken itu bagian dari penggugur dosa. Allah ingin ngangkat derajat kita, tapi amal kita enggak cukup. Tapi Allah ingin kita tinggi derajatnya, kasih cobaan bertubi-tubi sehingga pahalanya mengangkat derajat. Ada dosa yang tidak gugur oleh ibadah kita, tapi gugur oleh kepahitan kita. Ada derajat yang tidak terangkat oleh amal kita, tapi terangkat oleh berbagai bala dan musibah yang kita anggap kepahitan, padahal itu kasih sayang Allah. Ingat Al-Hujurat ayat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Terima kasih ya, A. Memang tidak mudah bagi kita untuk bisa menjaga hati kita tetap berbaik sangka atau berhusnuzon di dalam hidup. Tapi bagaimana ya cara yang paling baik untuk bisa menata hati kita? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Demi Masa. Mas, bagaimana pendapat Mas tentang begini? Kaki lumpuh, mata nggak bisa lihat, apa yang Mas pikirkan?